Setiap pendakian selalu meninggalkan sebuah kisah. Puncak Argo Dumila menjadi saksi perjalanan kita kali ini. Tempat ini bagi sebagian orang menyimpan kisah yang penuh tanda tanya. Dari mulai keindahan alamnya sampai dengan cerita makhluk yang tak kasat mata. Kami berempat ternyata menjadi saksi dari cerita tersebut. Banyak kejadian yang kami alami dan kami rasakan di pendakian kali ini. Dan inilah cerita kami di pendakian Gunung Lawu. Setiap manusia seringkali lupa apa yang diharapkan tidak selalu sama dengan apa yang terjadi. Karena memang sejatinya kita hanya bisa berencana tanpa perlu memaksakan kehendaknya. Perjalanan kali ini sedikit berbeda dari biasanya. Ketemu lagi dengan kita. Hari ini kita akan menuju ke Tawangmangu. Rencananya kita akan besok mendaki ke Gunung Lawu. Jalur yang kita pilih untuk ke Gunung Lawu kali ini via Ceto, karena memang akses ke jalan ke base camp mudah dan mungkin favorit untuk para pendaki ya, khususnya untuk para pemula yang katanya landai. Tapi nanti kita lihat treknya di atas seperti apa. Ikutin terus perjalanan kita ke Gunung Lawu. Pendakian yang biasanya direncanakan dari jauh-jauh hari tidak dengan hari ini. Kita langsung berangkat karena sudah kangen dengan suasana gunung yang membuat pikiran tenang. Sampai-sampai kami pun salah informasi jikalau base camp Candi Ceto bukan di Tawangmangu. Tapi untung saja, perjalanan kami belum jauh. Melihat peta arah perjalanan, kami pun akhirnya lewat Madiun menuju base camp Candi Ceto. Kurang lebih menempuh waktu 3 jam, kami tiba di kawasan Candi Ceto. Dan sepanjang perjalanan, pemandangan sangat memanjakan mata kami. Rencananya akan bermalam di penginapan, dan esok hari kita akan mulai pendakian. Halo, selamat sore. Ya, kita barusan sampai di Candi Ceto. Nah, ini jalur trekking ke pos pendakian Lawu via Candi Ceto. Kita nginep bermalam semalam di penginapan sih. Oke. Pagi ini kami bersiap dan cek kembali perlengkapan serta logistik yang hendak kami bawa. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini tanggal 10 kita akan mendaki ke Gunung Lawu. Tepat pukul 8.02 kita akan naik ke Gunung Lawu via Ceto. Sebelum pendakian dimulai, kita berdoa mudah-mudahan diberikan cuaca yang cerah, jalan lancar, jalan jelas, naik turun pulang dengan selamat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk, teman. Lawu, oke. Lawu, oke. Setelah semua selesai, kami pun berangkat menuju pos pendakian. Anak kami Raisa dan Alesa yang biasanya ikut mendaki, kali ini hanya bisa mendoakan dan menunggu di penginapan. Ya, benar saja. Karena ini pendakian pertama kami di Gunung Lawu dan belum mengenal jalur seperti apa.
Yuk, semangat. Berjalan menaiki anak tangga yang berjarak 50 meter dari tempat penginapan, kita pun sampai di pos pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Bergegas kami mendaftar simaksi dan melengkapi persyaratannya. Petugas basecamp juga memberikan arahan jalur dan tujuan tempat kami mendirikan tenda. Satu-satunya sumber air nanti di depan masyarakat pos 3 ada keran. Terus rekomendasikan 3-5 Papan Menjangan. Lepas dari pos 3 titik amannya di pos 5 atau Papan Menjangan. Jadi apa itu sama rekomendasikan Makasih Pak. Untuk simaksi sehari 10.000, kalau ngecamp berarti 2 hari. Terhitung 20.000 per orang. Tepat pukul 8.20 kami start pendakian. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan jalan ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Sekarang jam 8.20 menit. Mulai trekking. Bismillah. Mudah-mudahan lancar. Suasana yang syahdu sekali, guys. Awal jalur pendakian Gunung Lawu via Ceto ini akan menyusuri jalan beton karena memang ini akses wisata menuju Candi Ketek. Jalur Candi Ceto ini cukup lumayan jauh, berkisar 7,8 kilo dengan waktu jarak tempuh 7 jam dari pos perizinan sampai ke tempat camp terakhir. Air terjun, guys. Yuk. Bah, kuat banget, Bah. Ye. Ye. Kurang lebih 100 meter kami melewati area Candi Ketek. Dari kejauhan, candi ini sangat asri dan menyimpan beberapa cerita. Mungkin teman-teman ada yang tahu cerita tentang candi ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Kita melewati Candi Ketek. Ini Candi Ketek. Sebelum kita menaiki tangga menuju pertirtaan Saptoresi Pamoksan Brawijaya, kami diminta untuk mengenakan kain batik yang sudah tersedia di area tersebut. Pakai kain itu satu orangnya itu 5.000, nanti uangnya ditaruh di kotak saja. Nanti pakai kainnya itu senyaman mungkin, taruh sini boleh, sini juga boleh. Nah, itu nanti ngelepasnya itu kisaran 150 meter. Itu nanti kan kayak ada kolam pancuran 7. Nah, nanti taruhnya di sampingnya gitu, nanti udah ada keraknya. Nah, terus ibu kalau masnya mau ambil airnya buat diminum atau mau bersih-bersih, nanti dari pancurannya aja, jangan dari kubangannya, takutnya udah kotor. Terima kasih. Mau lanjut atau istirahat dulu? Satu kain dikenakan biaya Rp5.000 dan kain ini akan kami lepas pada saat sampai di pertirtaan tersebut. Pakai apa, Jin? Pakai tongkat. Tongkat. Jin. Wow. Pelan-pelan aja, guys. Pelan-pelan, guys. Santai.
Setelah melepas kain tersebut, kami melanjutkan perjalanan dengan kontur jalan bebatuan dan mulai naik curam. Berjalan sekitar 1,6. Ada warung. Makan apa, Pi? Jalan 1,69 kilo. Ada warung menjual semangka. Semangka ini harganya 3.000. Setelah sedikit beristirahat sambil menikmati semangka, kami lanjut menyusuri jalan menuju pos 1. Jalur Lawu via Candi Cetok ini terkenal jauh. Meskipun di awal jalur relatif masih landai, tetapi elevasi yang semakin naik. Jalur dari pos 1 ini melewati beberapa akar pohon dan sedikit berlumpur, sehingga kami harus ekstra hati-hati. Setelah berjalan kurang lebih 1,98 kilo, waktunya 1 jam 14 menit, kita sampai di pos 1. Berhenti sekitar 5 menit di pos 1, kita jalan lagi lanjut sampai pos 2. Nanti insya Allah kita akan berhenti istirahat di pos 3 karena di sana infonya dari base camp ada mata air. Gimana Bu Cindy? Berjalan 2 kilo ini setelah melewati pos 1. Sadu? Aduh, Treknya gimana treknya? treknya luar biasa. Bosan. Landai cuman elevasinya naik terus ini. Nggak ada berhenti. Landai, ya enak sih. Gimana? Gak susah. Om Daniel? Belum. Seru ya? Jos. Nah. Nih bocil nih. Ikut terus nih bocil nih. Jen. Semangat. Khas. Berarti gue tinggi ya. Iya. Kita sekarang berada di ketinggian 1600. Total mendaki dari pos 200 meter Mas Yan. Guys. Ya, Jai. Berarti gue tinggi ya. Akhirnya kami pun sampai di pos 2. Aimi. Berjalan 2,6 kilo. Total mendaki 400, sekarang di ketinggian 1794 sampai di pos 2. Istirahat dulu. Sedikit minum dan kami langsung melanjutkan perjalanan.
karena tenaga kami masih fit dan masih semangat untuk jalan terus. Dari pos 2 kita langsung lanjut tanpa istirahat. Nanti kita istirahat di pos 3 sambil makan siang sama isi air lagi. Jalur kian semakin menanjak dan tingkat kesulitan semakin bertambah saat kami harus melewati akar pohon sambil kaki harus memanjat. Setelah jalan 3,5 kilo, waktu 3 jam 15 menit, kita di ketinggian 2071, total mendaki elevation gainnya 700, 3 jam 57 menit, sampai di pos 3. Di pos 3 ini kami beristirahat sebentar dan sambil mengisi botol air kosong yang kami bawa dari bawah. Karena di pos 3 ini ada mata air yang bisa kalian ambil di sini ya. Di pos 3 ada warung lagi. Setelah istirahat, makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan. Jalur dari pos 3 ini dimulai dengan anak tangga yang sangat menyiksa lutut dan kaki. Dari pos 3 inilah saya mulai merasakan hal yang belum pernah saya rasakan di pendakian sebelumnya. Badan terasa panas, belakang kepala terasa berat, dan rasa mual mulai melanda. Pedes, guys. Sambil duduk termenung dan alhasil semakin berat dan muntah. Aduh, kenapa dengan badan ini? Tidak biasanya seperti ini. Setelah berjalan 5 jam, jaraknya 4,4 kilo. Kita sampai di pos 4. Sesampainya di pos 4, kami beristirahat sebentar dan langsung melanjutkan perjalanan. Karena melihat jarak dan elevasi dari pos 4 ke pos 5 masih sangat jauh. Hai. Ayo ikut ke atas yuk. Burung. Setelah melewati pos 4, kita melewati area yang kemarin bekas terbakar. Sekarang di ketinggian 2479. Yo, semangat. Perjalanan menuju pos 5. Berkabut dan jalannya semakin menanjak curam. Kita di sini jalan nanti ke menuju pos 5. Nah, sekarang kita berada di sini. View-nya guys. Ahai. Kita sudah sampai Sabana Kecil. Perjalanan masih jauh. Ya, lumayan.
Pukul 15.15 menit, kami sampai di sabana kecil. Sedikit berjalan, akhirnya kami sampai di pos 5, yakni Bulak Peperangan. Dari pos 5 ini terdapat area camp yang sangat besar, dan jika beruntung ada warung juga di pos 5 ini. Namun kami akan camp di area Gupaan Menjangan. Kita akan lanjut ke Gupak Menjangan. Jadi sebetulnya di sini bisa camping di pos 5, cuman kita coba mau naik sedikit biar besok pagi nggak terlalu jauh. Hai. Ayo semangat Mami. Sedikit lagi sampai Gupak Menjangan. Akhirnya sampai di Gupak Menjangan. Total jarak 7,1 kilo dari base camp. Total waktu 7 jam 18 menit. Terus Mau tahu keindahan di Gupak Menjangan? Check it out. Ini adalah Gupakan Menjangan, tempat camp terakhir yang disarankan. Karena area yang relatif paling dekat dengan puncak dan juga pemandangan sabana yang sangat bagus. Kami pun bergegas mendirikan tenda di area pojok sebelah kanan area camp, dan tanpa sadar posisi tenda kami paling jauh dan agak masuk ke area semak-semak. Entah apa yang dipikiran kami saat itu. Padahal hawa yang tidak enak dan kami mencium aroma yang sangat tidak lazim di tempat ini. Sore itu kami berganti pakaian dan istirahat sejenak. Dan tanpa terasa malam pun tiba. Singkat cerita, kami membawa 2 tenda. Yang harusnya aku dengan Daniel dan tenda satunya si Ines dan Cindy. Tetapi si Ines dan Cindy tidak mau di tenda berdua. Alhasil kita bertiga dalam tenda dan Daniel seorang diri di dalam tenda satunya. Setelah sampai di tenda, mendirikan tenda dan kita istirahat dulu. Nanti malam kita masak, makan, terus tidur. Capek banget guys. istirahat. Masa apa, Pi? Karena kita mendaki tanpa ada persiapan, kita kembali lagi ke mie kuah. Ini ayam bawang tapi dengan ayam beneran sama nasi. Nasi sama telur. Sama telur. Telur sama ayam duluan mana? Ayo. Ayo. Oke. Dalam heningnya malam, sekitar pukul 1 dini hari, kami dikejutkan dengan suara yang tidak ingin kami dengar. Dan pengalaman ini pertama kali sehingga kami sedikit bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Kelanjutan cerita ini akan kami bahas di video selanjutnya ya. Jam tepat menunjukkan pukul 3:30 pagi. Jam 3:30. Persiapan kami untuk menuju puncak. Mau summit. Kita sekarang berada di ketinggian 2.900 di Gupak. Rencana awal saya akan berangkat jam 4 pagi. Karena kejadian semalam, saya agak memundurkan jam berangkat karena saya tidak ingin di jalur dalam keadaan gelap. Ayo persiapan. Ayo. Samit. Tendan sit ah. Ayo persiapan samit. Nes, ayo. Udah siap? Siap. Siap. Yo. Sekarang pukul 04.30 kita akan start ke puncak. Mudah-mudahan diberikan lancar, jalan jelas, tidak kesasar, aman, sampai balik lagi ke Allah. Selesai.
Puncak Lawu. Apa? Kelihatan udah sunrise. Jalan menuju puncak, kami melewati sabana Gupaan Menjangan. Berjalan dengan melihat sunrise, ada di balik bukit dengan lautan awan yang sangat mempesona. Jalur kian menanjak curam, tetapi tidak ada kata capek ketika melihat langit yang memanjakan mata. Selama berjalan menuju puncak, entah kenapa merinding sepanjang perjalanan. Ah, mungkin ini karena dingin aja pikirku. Ini puncaknya guys. Sedikit lagi kita akan memasuki wilayah Pasar Dieng. Kita memasuki area Pasar Dieng. Pasar Dieng, ketinggian 3058. Kita memasuki area Pasar Setan. Kita sampai di makam warga dalam atau di warung Wokyum. Setelah melewati warung tertinggi, yaitu di ketinggian 3000 mdpl ini, jalur semakin nanjak, dengan kontur bebatuan yang sedikit menguras tenaga.
Setelah jalan hampir 1,5 jam, kami pun sampai di puncak Hargo Dumila. Puncak Gunung Lawu 3.265 meter di atas permukaan laut. Kami sampai di puncak bersama ratusan pendaki, saling memberikan selamat, saling mengapresiasi, dan berdokumentasi. Kemegahan dan keindahan suatu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Gunung Lawu, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk menikmati indahmu. Membuat kami sadar sebagai manusia hanyalah debu jikalau dibandingkan dengan besarnya dunia ini. Rasa syukur dan takjub melihat keindahan alam ini dari sisi yang mata dan kaki kita tidak bisa menjangkau. Setelah sedikit kami menikmati keindahan di puncak, kami pun turun dan menuju warung yang sudah sangat terkenal bagi pendaki. Yep, inilah warung Mbok Yem yang sudah sangat terkenal. Ini adalah warung tertinggi, yakni di 3000 mdpl di Gunung Lawu. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Warung Mbok Yem terkenal dikarenakan menyajikan berbagai menu di jalan menuju puncak Gunung Lawu. Beliau tinggal di area ini dan memasak masih menggunakan cara tradisional, sehingga aroma dan cita rasa yang berbeda. Ini adalah kawan-kawan pendaki penikmat pecel Mbok Yem. Sembari menunggu sarapan datang, kami menikmati keindahan warung ini dari atas. Dan ternyata apa yang dikatakan orang memang benar. Tempat ini sungguh mempesona. Warung Mbok Yem ini merupakan satu kawasan, yaitu Hargo Dalem, yang dimana tempat ini menyimpan sejuta legenda. Salah satunya konon tempat ini menjadi persinggahan terakhir Prabu Brawijaya V sebelum moksa. Suasana antri di warung tertinggi Gunung Lawu. Antri apa, Kak? Kita lagi antri beli minum. Cuman beli minum padahal tapi antri. Habis samit berarti ya? Iya. Dari mana ini, Kak? Dari Tangerang. Wow. Kakaknya dari mana? Surabaya. Mantap. Jauh. Kita berada di ketinggian 3000. Nah, dan ini kita makan pecel. Dan akhirnya kami pun kembali turun ke camp, melewati gupaan menjangan yang sangat eksotik. Dan inilah cara kami menikmati sabana gupaan menjangan. Bergegas kami berkemas dan akan kembali turun ke base camp. Ayo, sebelum kita pulang, ayo. Ayo, mudik. Wah, hati-hati di jalan. Yuk. Ini adalah cerita kami menikmati pendakian Gunung Lawu.
Yang masih penasaran dengan apa yang kami rasakan dan temui selama pendakian kali ini, nantikan di part 2 ya. Kami akan ceritakan apa yang kami rasakan dan apa yang kami temui. Terima kasih telah menonton video ini. Salam kami dari Puncak Gunung Lawu.